Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali bersama saya. Selamat datang di perkuliahan saya di mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah. Saya Maya Citra, dosen dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan. Ya, sebelum kita memulai materi perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya mulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya, tetap di mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah, yang mana ini masuk ke materi ke-12, yaitu mengenai manajemen pemasaran dalam perspektif Islam. Diharapkan agar mahasiswa yang sudah melihat bahan ajar ini nantinya mampu menjelaskan dan membedakan apa itu konsep pemasaran secara konvensional dan konsep pemasaran secara syariah. Selain itu, diharapkan juga mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik manajemen pemasaran dalam perspektif Islam. Selama ini kita sering mendengar kalimat manajemen pemasaran, pemasaran, sering ya, dari mulai kita lahir aja, kemudian kita bangun tidur aja, kita sering mendapatkan penawaran-penawaran. Salah satu contohnya penawaran sewaktu kita bangun tidur, pastinya kita akan berbersih diri dulu. Nah, untuk mandi kita memerlukan bahan-bahan atau alat-alat seperti pasta gigi, sampo, sabun, mana semua itu banyak sekali dilakukan penawaran dari berbagai merek. Menurut adik-adik sekalian, apa itu pemasaran? Menurut Bells, pemasaran merupakan fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk kreasi, komunikasi, dan penyampaian nilai kepada pelanggan atau customer, dan mengelola hubungan pelanggan atau relationship yang memberikan manfaat bagi organisasi dan bagi para pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah stakeholders yang memiliki hubungan erat dengan organisasi. Strategi pemasaran di dalam manajemen pemasaran juga merupakan logika pemasaran yang dilaksanakan dengan harapan bahwa unit usaha atau bisnis akan mencapai sasaran pemasarannya. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan yang yang seperti ada dalam aturan yang diberikan arahan kepada para usaha-usaha atau para pebisnis dalam melakukan usaha dan pemasaran yang dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya. Nah, dalam pemasaran ini sendiri, dalam pemasaran strategis modern, ada 3 langkah yang sering disebut atau sering yang kita dengar dengan istilah STP: segmenting, targeting, dan positioning. Apa itu segmenting atau segmentasi pasar? Nah, yang dimaksud dengan segmenting yaitu mengidentifikasi. Jadi kita mengklasifikasi dulu dan melakukan segmentasi, mengidentifikasi variabel segmentasi dan segmentasi pasar, dan mengembangkannya dalam bentuk segmen yang menguntungkan. Kemudian apa itu targeting atau sering disebut juga dengan menentukan pasar mana yang menjadi sasaran kita. Nah, dengan melakukan evaluasi daya tarik masing-masing ya dari segmen serta memilih segmen-segmen dan sasaran, itu merupakan suatu target kita, target pasar kita. Nah, apa itu positioning? Positioning itu sendiri merupakan mengidentifikasi
konsep positioning yang memungkinkan bagi segmen-segmen sasaran dalam memilih sasaran dan mengembangkan serta mengkomunikasikan konsep positioning yang dipilih. Baik, itu merupakan pemasaran dalam strategis modern. Terus bagaimana menurut perspektif syariah, perspektif Islam sendiri? Nah, menurut perspektif syariah, segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai, ada value-nya, ada value added-nya. Penciptaan nilai berarti meng-create value activities yang memungkinkan siapapun untuk melakukannya, bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas yang harus kita garis bawahi. Landasannya adalah kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada, harus kita bawahi, akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Nah, pemasaran syariah ini sendiri merupakan sebuah aspek bisnis yang mengarahkan proses penciptaan. Penciptaan ini bukan hanya berupa barang ya, produk itu bisa barang, jasa, dan lainnya. Kemudian ada penawaran. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, kita dari mulai lahir atau kita dari mulai bangun dari tidur, kita udah mulai mendapatkan penawaran-penawaran dari berbagai bisnis yang memberikan berbagai macam produk yang ditawarkannya. Kemudian ada juga perubahan value dari suatu inisiator. Inisiator itu ya berarti pebisnisnya kepada stakeholders yang pemegang sahamnya, yang memberikan memberikan sahamnya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah atau bisnis dalam Islam. Yang sudah saya sampaikan yaitu mengenai pengertian pemasaran. Menurut umum tadi ya sebenarnya hampir sama, tapi yang harus kita garis bawahi bahwasannya kalau di dalam syariah itu harus ada dilandasi oleh kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan, dan harus ada akad bermuamalah Islami. Nah, itu dalam perspektif Islam. Nah, ekonomi Islam sendiri merupakan salah satu bagian terpenting dari ekonomi global saat ini, yang memiliki ada 7 sektor ekonomi Islam yang terus meningkat secara signifikan. Ada berbagai macam bidang, ada kuliner, ada keuangan Islami, perbankan syariah contohnya ya. Kemudian ada juga bidang asuransi, industri asuransi, fashion, sekarang udah mulai banyak fashion syariah, ya kan. Kemudian ada kosmetik. Nah, sekarang kita harus lebih cakep lagi dalam memilih, apalagi wanita-wanita dalam memilih kosmetik harus kita lihat dulu nih label halal ya kan gitu ya. Kemudian di bidang farmasi, kalau sebelum mengkonsumsi ada baiknya kan kita selalu melihat obat-obatan itu halal atau tidak dari komposisinya ya. Kemudian ada juga bidang hiburan ya, event-event gitu ya. Kemudian juga ada bidang pariwisata. Nah, semua itu di mana 7 sektor tersebut mengusung konsep halal dalam setiap produk yang akan ditawarkannya. Nah, bagaimana dalam pengelolaan bisnis, termasuk bisnis yang menerapkan prinsip syariah tadi? Pastinya pebisnis akan memerlukan kinerja marketing. Maka marketingnya seperti apa yang diperlukan dalam pemasaran syariah? Nah, sebenarnya marketing itu apa? Ya, marketing, pemasar, tenaga pemasar. Ya. Kenapa harus tenaga pemasar? Karena mereka adalah front atau garda terdepan dari suatu bisnis. Kenapa? Karena mereka yang akan memasarkan produk tersebut. Selain memang bagaimana orang memproduksi barang tersebut, salah satu ujung tombaknya juga seorang tenaga pemasar.
bagaimana mereka bisa memasarkan produk tersebut sehingga masyarakat atau sehingga pasar banyak meminta produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, marketing ini memiliki definisi kerja dari suatu proses bisnis sehingga mencapai produk dan nilai-nilai produk kepada konsumen, ya. Jadi bagaimana caranya seorang marketer harus pintar menyampaikan ini loh nilai lebih dari produk yang kami tawarkan sehingga konsumen tertarik untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa disebut juga produk yang mereka tawarkan. Nah, marketing dalam dunia bisnis bukan merupakan suatu konsep yang hanya mengandalkan instrumen seperti marketing mix, targeting, positioning, dan segmenting atau branding semata. Namun, marketing saat ini telah jauh berkembang ke arah yang lebih dewasa dan tumbuh seperti new wave marketing. Oke. Nah, dalam syariah marketing, bisnis yang disertai keikhlasan. Tadi kita berbicara tentang marketing secara umum, ya. Nah, dalam syariah marketing sendiri yang disertai keikhlasan, bisnis yang disertai keikhlasan semata-mata hanya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi bibit dan modal dasar bagi manajemen pemasaran syariah ini untuk tumbuh menjadi bisnis yang besar yang memiliki spiritual brand, ya, yang memiliki karisma, keunggulan, dan keunikan yang tidak tertandingi. Nah, pemasaran sendiri, bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam itu sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang, harus halal, ya, adik-adik semua, dan diperbolehkan oleh ketentuan syariah, ya. Kalau secara umumnya juga menurut Philip Kotler mendefinisikan pemasaran merupakan sebuah proses sosial dan manajerial. Ada di garis bawahi kembali, ini ada proses sosialnya dan ada manajerial yang mengatur, ya, di situ, di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk atau value dengan pihak lainnya. Definisi ini berdasarkan konsep-konsep inti seperti kebutuhan, ya dong, harus ada kebutuhan, ya. Kita harus melihat di pasaran apa sih yang dibutuhkan saat ini, gitu, ya. Ada keinginan, jadi butuh tidak ingin juga sama saja, gitu. Ingin tapi tidak butuh juga sama aja, gitu, ya. Kemudian ada juga permintaan pasar dan produk-produk berupa barang, layanan, dan ide. Nah, ada value juga, ada biaya dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan, pasar dan para pemasar, serta prospek. Nah, kita masuk ke dalam konsep pemasaran syariah. Di sini kita dapat lihat konsep pemasaran syariah sendiri sebenarnya tidak beda jauh dari konsep pemasaran yang kita kenal. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, menurut pendapat Philip Kotler, ya, konsep pemasaran yang kita kenal sekarang, pemasaran adalah sebuah ilmu dan seni yang mengarah pada proses penciptaan, penyampaian, dan pengkomunikasian values atau nilai kepada para konsumen serta menjaga hubungan dengan para stakeholders-nya. Kita juga dapat lihat ini ada 3 unsur konsep pemasaran. Apa aja itu? Nah, tadam. Oke. Ada orientasi pada konsumen. Ya, kita juga nggak asal ujuk-ujuk memasarkan. Kita memasarkan suatu produk yang tidak disukai konsumen atau tidak dibutuhkan konsumen. Misalnya, contoh di pedesaan. Di sana yang dibutuhkan apa? Kalau misalnya baju yang mentereng atau apa, ya mereka juga nggak butuh itu. Yang paling penting di sana itu bisa masuk semua
produk-produk yang menjadi produk barang utama gitu, pangan seperti itu. Nah, maka kalau yang seperti itu juga akan sedikit peminatnya, bukan tidak ada tapi akan sedikit peminatnya. Kemudian ada juga penyusunan kegiatan pemasaran secara terstruktur. Jadi seorang pebisnis sebenarnya sebelum dia membuat suatu produk, kemudian dia memikirkan ini akan digunakan untuk memasarkan ke siapa gitu ya, ke wilayah mana, segmentasinya apa, mereka juga udah melakukan strategi-strategi. Nah, apa langkah-langkah yang akan dilakukan, pemasaran seperti apa yang akan mereka lakukan. Nah, ini merupakan penyusunan kegiatan pemasaran secara terstruktur. Kemudian ada kepuasan konsumen. Setelah mereka pebisnis memasarkan barang-barang tersebut, produk-produk tersebut, maka mereka biasanya akan melakukan review kembali atas kepuasan konsumen. Benarkah konsumen membutuhkan? Benarkah produk yang mereka pasarkan sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen? Apakah konsumen sudah puas? Dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ya. Adapun konsep pemasaran, sebelum kita lanjut ke konsep pemasaran, saya mau menyampaikan dalam manajemen, dalam organisasi bisnis perusahaan merupakan suatu proses aktivitas penentuan dan pencapaian tujuan bisnis melalui pelaksanaan 4 fungsi dasar. Kita sering dengar itu POAC, kalau saya dulu sering menyingkatnya POAC gitu. Karena itu adalah merupakan manajemen. Apa itu? Ada planning, ya. Planning berarti kita melakukan perencanaan. Ada organizing, ada actuating, dan ada controlling dalam penggunaan sumber daya organisasi. Nah, adapun konsep dalam pemasaran adalah pertama itu ada konsep produksi. Apa itu konsep produksi? Konsep produksi menegaskan bahwa akan memilih produk yang tersedia secara luas dan tidak mahal. Pastinya sesuai dengan apa yang diinginkan pasar pada saat tersebut ya. Kemudian ada yang nomor 2, itu ada konsep penjualan. Apa itu konsep penjualan? Konsep penjualan merupakan salah satu kecenderungan bisnis yang umum. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen dan bisnis jika dibiarkan begitu saja tidak akan membeli cukup banyak produk dari organisasi tertentu. Dengan demikian, organisasi harus melakukan usaha penjualan dan promosi lebih agresif lagi. Nah, bagaimana dengan konsep pemasaran? Konsep pemasaran menyebutkan bahwa kunci untuk mencapai sukses atau tujuan organisasi jika perusahaan itu lebih efektif daripada pesaingnya dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan manfaat pelanggan yang lebih unggul bagi pasar sasaran yang dipilih. Nah, konsep ini orientasinya adalah memenuhi keperluan dan kemauan yang lebih efektif. Ada juga di dalam konsep pemasaran itu sendiri ada 4 pilar, yaitu pertama ada pasar sasaran. Pasar sasaran ini apa? Perusahaan bisa melakukan yang terbaik jika mereka memilih pasar sasaran dengan hati-hati dan mempersiapkan program pemasaran yang sesuai. Kemudian kebutuhan pelanggan. Setelah perusahaan menentukan pasar sasarannya, mereka biasanya harus memahami dulu apa sih yang menjadi kebutuhan pelanggan. Ya. Yang ketiga itu ada pemasaran terpadu. Pemasaran terpadu itu yaitu pada saat semua departemen di sebuah perusahaan bekerja sama untuk melayani kepentingan pelanggan, hasilnya berupa pemasaran terpadu tadi. Dan yang terakhir itu yang merupakan 4 pilar dari konsep pemasaran, yaitu profitabilitas. Ya pastinya lah tujuan penting ya dalam suatu perusahaan, tujuan terpenting dari konsep pemasaran pastinya membantu organisasi untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian masuk ke konsep pelanggan. Apa konsep pelanggan? Nah,
Jika perusahaan yang menjalankan konsep pemasaran bekerja pada tingkat segmen pelanggan, maka dewasa ini semakin banyak jumlah perusahaan yang membentuk penawaran layanan dan pesan yang berbeda untuk pelanggan individu. Ya, jadi diusung nih masing-masing konsep yang membuat pelanggan menjadi lebih nyaman, gitu, mempermudah pelanggan. Kemudian konsep produk apa? Apa yang dimaksud dengan konsep produk? Ya. Konsep produk menyatakan konsumen akan memilih produk yang menawarkan kualitas, kinerja atau kelengkapan inovatif yang terbaik, ya, bagi yang diharapkan bagi pelanggan. Kemudian juga terbaik bagi para manajer di organisasi. Semacam ini fokus untuk membuat produk yang lebih unggul dan terus-menerus memperbaiki dari produknya, ya. Kemudian mereka menganggap bahwa pembeli itu lebih menyukai produk yang dibuat yang dapat mengevaluasi kualitas dan kinerja. Terakhir, konsep pemasaran pada masyarakat itu lebih kepada tugas organisasi, ya, menentukan kebutuhan, keinginan, kepentingan pasar sasaran, dan memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien daripada kompetitor dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Nah, kita ya. Apa itu karakteristik pemasaran syariah? Ada 4 karakteristik yang terdapat pada syariah marketing menurut Bapak Rizal, ya. Ada ketuhanan atau rabbaniyah, ada etis atau akhlak, ya, ada realistis, al-waqiyah, dan humanisis atau insaniyah. Jadi jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariah yang bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, sehingga akan mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Nggak main aturan yang sebenarnya tidak sesuai dilanggar. Nah, kalau yang sesuai dengan rabbaniyah, mereka akan selalu takut dengan ini tidak boleh, tidak sesuai dengan ketentuan oleh yang ketuhanan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemasaran syariah adalah untuk etis akhlakiyah ini merupakan konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli agama apapun. Karena hal itu bersifat universal yang dilihat dari etis tidaknya, attitude, etikanya, akhlaknya. Nah, hal inilah yang merupakan keistimewaan dari syariah marketer. Kenapa? Karena ia mengedepankan masalah akhlak dalam keseluruhan kegiatannya. Apa itu realistis atau al-waqiyah? Pasti ya pada bertanya-tanya kan? Baik. Nah, syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis atau anti modernitas, ya, sehingga sangat kaku. Nggak seperti itu. Pemasaran syariah tetap dengan konsep yang fleksibel, pemasaran yang fleksibel. Syariah marketer itu bukan seperti para pemasar yang harus berpenampilan ala bangsa Arab atau mengharamkan dasi, tidak seperti itu juga. Namun, syariah marketer haruslah berpenampilan bersih, rapi, bersahaja, apapun model atau gaya berpakaian yang dikenakan. Nah, kemudian apa itu humanisis atau insaniyah? Nah, keistimewaan yang lain adalah sifat humanistis yang universal, human, ya, humanior. Pengertian humanis ini adalah bahwa syariah itu diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara. Perbandingan, salah ketik nih. Perbandingan marketing, pemasaran, syariah, dan konvensional. Apa perbandingannya? Dapat kita lihat di sana.
Bahwasannya pada konsep dan filosofi dasar perbedaan yang mendasar adalah pemasaran syariah dan pemasaran konvensional adalah dari filosofi dasar yang melandasinya. Kemudian untuk etika pemasar, tadi ini yang tentang konsep dan filosofi sudah saya terangkan di depan ya. Tentang etika pemasar, seorang pemasar syariah juga itu perbedaannya sangat. Kalau pemasar syariah itu sangat memegang teguh etika, attitude ya, memegang janji dan selalu pada rule-nya, insya Allah ya, memegang teguh pada apa yang sudah menjadi yang sudah menjadi komitmennya dalam melakukan pemasaran kepada calon konsumennya. Kemudian yang ketiga, pendekatan terhadap konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sebagai mitra sejajar. Jadi antara customer dengan tenaga pemasarnya itu seperti mitra. Ada chemistry-nya, ada relationship-nya, seperti itu. Kemudian yang keempat, cara pandang terhadap persaing dalam industri perbankan syariah. Nah, seperti yang saya katakan bahwa yang di awal tadi juga, bahwasanya kalau produk itu tidak melulu tentang barang aja, ada juga jasa. Nah, perbankan syariah ini masuk ke dalam kategori jasa. Itu tidak menganggap pesaing sebagai pihak yang harus dikalahkan. Nah, ini yang paling penting. Yaitu tadi tidak main sikut-sikutan ya, tidak menghalalkan segala cara. Mereka menganggap pihak pesaing sebagai mitra juga gitu ya, saling membantu gitu. Nah, kemudian yang kelima, budaya kerja dalam institusi bank syariah. Perbankan syariah harus mempunyai budaya kerja yang berbeda dari perbankan konvensional. Apa itu? Budaya yang seperti tadi itu, meletakkan etikanya, attitude-nya. Bukan berarti juga kalau konven tidak ada etika, tetap ada ya, sehingga mampu menjadi suatu keunggulan yang dapat menjadi nilai tambah di dalam pandangan masyarakat. Nah, oke. Selain itu juga dalam budaya kerja dalam institusi bank syariah ini, yang harus dikembangkan adalah bagaimana budaya kerja yang diteladani oleh Rasulullah SAW, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, bagaimana implementasi marketing syariah dengan cara Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang memberikan contoh yang baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau melakukan transaksi secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan, tidak pernah bohong. Apa yang sudah menjadi komitmennya, beliau akan berusaha selalu menepati janji. Ya, reputasi ini yang dipegang oleh Nabi Muhammad ya, reputasi sebagai pedagang yang benar dan jujur yang telah tertanam sejak dia muda. Nah, beliau juga selalu memperlihatkan rasa tanggung jawab terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Nabi Muhammad sebagai syariah marketer juga bukan hanya sebagai seorang pedagang. Karena apa? Karena beliau juga seorang nabi dengan segala kebesaran dan kemuliaannya. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya berbisnis atau berdagang. Karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga tanpa tergantung oleh atau menjadi beban oleh orang lain. Ya, beliau pernah berkata, "Berdaganglah kamu, sebab dari 10 bagian penghidupan 9 diantaranya dihasilkan dari berdagang." Al-Quran juga memberi motivasi untuk berbisnis pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki dari hasil berniaga dari Tuhanmu. Kemudian juga ada di ayat Al-Quran surat Al-Baqarah juga di ayat 275,
yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Lanjut, Nabi Muhammad sebagai pedagang profesional. Dalam transaksi bisnisnya, sebagai pedagang profesional, tidak ada tawar-menawar dan pertengkaran antara Nabi Muhammad dan para pelanggannya, sebagaimana sering disaksikan pada waktu itu di pasar-pasar sepanjang Jazirah Arab. Ya, jadi segala permasalahan antara Nabi Muhammad dengan pelanggannya selalu diselesaikan dengan adil dan jujur. Nggak hanya itu aja, bahkan lebih meletakkan pada prinsip-prinsip dasar untuk hubungan dagang yang adil dan jujur dalam melaksanakan tugasnya sebagai pedagang, ya, pedagang yang profesional. Di sini terlihat bahwa beliau tidak hanya bekerja secara profesional, tapi sikap profesionalisme beliau tuh dipraktikkan pula ketika telah dilantik menjadi nabi, di mana beliau memimpin sahabat-sahabatnya dengan prinsip-prinsip profesionalisme, memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya, tidak bersifat KKN, kemudian semuanya berjalan dengan profesional dan tentunya dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi implementasi marketing syariah dengan cara Nabi Muhammad yang dapat kita tiru? Ya. Nabi Muhammad itu sebagai pebisnis yang jujur. Jadi Nabi Muhammad benar-benar mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam transaksi-transaksinya. Beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik mengandung unsur penipuan, riba, judi, horor, keraguan, eksploitasi, pengambilan keuntungan yang berlebihan, dan pasar gelap. Nah, makanya saat ini juga kan kita kalau bisa, harus bisa dalam berbisnis hindari unsur-unsur yang tertera seperti di layar ini. Kemudian Nabi Muhammad juga menghindari bisnis haram. Nabi Muhammad melarang beberapa jenis perdagangan baik karena sistemnya maupun karena ada unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya. Contohnya memperjualbelikan benda-benda yang dilarang dalam Al-Quran. Itu sangat diharamkan oleh Nabi Muhammad. Ya. Al-Quran dalam surat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 175 dinyatakan melarang atau mengkonsumsi daging babi, darah, bangkai, dan alkohol. Jadi kita harus menghindari bisnis dalam menjual barang-barang tersebut. Ya. Nabi Muhammad juga dengan penghasilan yang halal. Jadi Nabi Muhammad sangat memperhatikan barang-barang yang akan dijualnya. Barang-barang yang seperti apa? Harus barang yang bersih, berarti sehat, yang dapat diperoleh dengan cara yang halal. Karena itu apa yang dihasilkan pun menjadi halal, kata beliau. Ya. Nah, itu tadi merupakan implementasi marketing syariah dengan cara Nabi Muhammad yang dapat kita praktekkan baik kita sebagai marketer atau kita sebagai pebisnis dalam mengimplementasikan pemasaran syariah secara perspektif Islam, ya. Nah, ada tambahan, bagaimana sih akhlak yang dibutuhkan oleh tenaga pemasar atau marketer, ya. Jadi, ada 9 etika akhlak pemasaran. Apa aja? Ya, memiliki kepribadian spiritual, takwa, siddiq, berperilaku baik dan simpatik, berperilaku adil dalam bisnis, bersikap melayani dan rendah hati, menepati janji dan tidak curang, jujur dan terpercaya, tidak suka berburuk sangka, tidak suka menjelek-jelekkan, dan tidak melakukan sogok. Nah, setelah apa yang saya sampaikan tadi, setelah beberapa konsep-konsep mengenai
manajemen pemasaran syariah atau yang dalam perspektif Islam tadi yang setelah saya sampaikan. Saya harap agar mahasiswa dapat mengerjakan tugas membuat makalah mengenai manajemen pemasaran syariah dalam perspektif Islam tadi ya. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.